Ini Budi. Suatu hari, ia menerima telepon dari klien dalam bahasa Jepang. もしもし。田中様ですね。こんにちは。何かご用件ありますか？すみませんが、井上課長は今会議しています。伝えたいことがありますか？はい。ちょっと待ってください。はい。はい。はい。わかりました。会議が終わったらすぐ伝えます。はい。ありがとうございます。Mungkin, kalau menjawab telepon seperti ini di Indonesia, masih bisa diterima ya. Tetapi, kalau berbicara dengan orang Jepang, aduh, bukan begini caranya. Bisa-bisa merusak reputasi perusahaan. Minasang, konnichiwa. Namaku Kiko dan kali ini kita akan belajar cara yang benar untuk menerima telepon bisnis dalam bahasa Jepang. Yoroshiku onegai shimasu. Sebelum kita meneliti bagaimana cara menjawab telepon yang benar, mari kita lihat dulu poin penting dalam sebuah panggilan telepon bisnis. Poin pertama, selalu siapkan diri sebelum menerima telepon. Siapkan alat tulis untuk mencatat pesan jika diperlukan. Pastikan juga apakah panggilan yang masuk berasal dari dalam perusahaan, rekan dan atasan, ataukah dari luar perusahaan, pelanggan dan orang dari lembaga lain. Hal ini penting karena cara berbicara kita akan berbeda. Untuk kali ini, kita akan bahas cara menerima telepon dari luar perusahaan. Poin kedua, gunakan honorific yang tepat. Bahasa Jepang adalah bahasa dengan tingkat formalitas yang beragam. Untuk situasi resmi seperti bisnis, tentunya kita perlu menggunakan bentuk bahasa yang paling formal. Ragam yang paling tepat digunakan adalah ragam honorific atau keigo. Keigo lebih sopan dibandingkan dengan bentuk formal biasa dan berfungsi untuk meninggikan status lawan bicara, sekaligus merendahkan status diri sendiri dan komunitas tempat kita berada. Hal ini menunjukkan profesionalitas dan rasa hormat kepada lawan bicara kita. Nah, ingat-ingat poin tadi ya. Sekarang, aku akan jelaskan langkah dan detailnya. Masing-masing perusahaan mungkin memiliki tata cara yang berbeda dalam menerima panggilan, tetapi penjelasan berikut seharusnya dapat memberikan gambaran secara umum. Sebuah telepon bisnis Jepang umumnya terdiri dari 4 bagian utama. 1. Sapaan pertama dan identitas diri. 2. Konfirmasi identitas lawan bicara dan sapaan kedua. 3. Memastikan keperluan. Dan 4. Penutup. Saat mengangkat telepon, penerima perlu menjawab dengan menyebutkan sapaan dan nama perusahaan secara lengkap agar penelepon tahu bahwa ia sudah menghubungi nomor yang benar. Beberapa perusahaan juga mewajibkan penerima untuk memberitahu identitas dirinya. Misalnya seperti ini. Hai, ABC Kabushiki Gaisha no Kiko de gozaimasu. Hai, ABC Kabushiki Gaisha no Kiko de gozaimasu. Mari kita lihat apa kesalahan Budi tadi. もしもし。 Jangan pernah menjawab telepon bisnis dengan moshi-moshi. Budi juga gagal menyebutkan nama perusahaan ataupun namanya sendiri.
Selanjutnya, penelepon akan mengatakan identitas dirinya. Ucapkan lagi identitas tersebut, jangan lupa tambahkan gelar sama yang berarti tuan atau nyonya. Misalkan, Sato sama berarti tuan Sato atau nyonya Sato. Berikutnya, katakan ungkapan berikut dalam bahasa Jepang. Itsumo taiheng osewa ni natte orimasu. Ungkapan ini sulit diterjemahkan, tetapi artinya kurang lebih, terima kasih banyak kepada Anda karena selalu membantu kami. Contohnya seperti ini. Sato sama de irashaimasu ne. Itsumo taiheng osewa ni natte orimasu. Sato sama de irashaimasu ne. Itsumo taiheng osewa ni natte orimasu. Budi menyimpang cukup jauh dari ini ya. Ah, Tanaka-sama desu ne. Konnichiwa. Nanika goyouken arimasu ka? Jangan menanyakan apa keperluan penelepon. Hal ini sangat tidak sopan karena terkesan menodong lawan bicara dan membuat seolah-olah panggilannya adalah suatu gangguan. Tenang dulu, setelah ini penelepon akan dengan sendirinya menyatakan kebutuhannya. Setelah sapa menyapa, penelepon akan menyampaikan keperluannya. Kita akan mempelajari salah satu skenario yang paling umum. Lawan bicara meminta untuk disambungkan ke rekan yang sedang tidak tersedia. Respon yang tepat dalam situasi ini adalah meminta maaf, sebutkan bahwa orang tersebut sedang tidak ada, dan jika bisa, sebutkan juga kapan kira-kira ia akan kembali. Misalnya, lawan bicara ingin bicara dengan manajer Inoue, kita bisa mengatakan ini. Moshiwake arimasen ga, Inoue wa ima seki o hajushite orimashite. Moshiwake arimasen ga, Inoue wa ima seki o hajushite orimashite. Perhatikan dua hal di kalimat tadi. Pertama, meski manajer Inoue adalah atasan kita tidak menyebutkan jabatannya sebagai Inoue Kacho demi merendahkan status perusahaan kita di hadapan lawan bicara. Kedua, nada bicara dan akhir kalimat dibiarkan menggantung agar penelepon mendapat waktu untuk menyela dengan keinginan selanjutnya. Kembali ke Budi. Sumimasen ga, Inoue Kacho wa ima kaigi shite imasu. Tsuteetai koto ga arimasu ka? Sekali lagi, jangan todong lawan bicara dengan kalimat semacam ini ya. Biasanya, penelepon akan meminta agar rekan kita menghubunginya saat sudah tersedia. Sekarang, alat tulis yang kita siapkan di awal akan berguna karena kita akan meminta informasi kontak lawan bicara. Hai, souchi shimashita. O denwa bango oshiete itadaite mo yoroshii deshou ka? Hai, souchi shimashita. O denwa bango oshiete itadaite mo yoroshii deshou ka? Selesai mendengarkan, ulang kembali nomor tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Hai, fukushou itashimasu. 01 no 1234の5678でよろしいですか？はい、復唱いたします。01の1234の5678でよろしいですか? Jika sudah benar, beritahukan bahwa kita akan menyampaikan hal ini kepada rekan. Dewa, Inoue ga modorimashita ra, tashika ni moshi shitaimasu. Dewa, Inoue ga modorimashita ra, tashika ni moshi shitaimasu. Respon Budi kurang tepat karena Hai, wakarimashita. Kaigi ga owattara sugu tsutaemasu. Hai,
ありがとうございます。Eits, jangan langsung ditutup. Seharusnya begini. Demi kesantunan, kita bisa memberitahu lagi oleh siapakah panggilan telepon diterima dan mengucapkan terima kasih atas panggilan itu. Watakushi, Kiko ga uketamawarimashita. O denwa arigatou gozaimasu. Watakushi, Kiko ga uketamawarimashita. O denwa arigatou gozaimasu. Sebelum menutup telepon, ucapkan dulu kalimat ini. Shitsurei itashimasu. Shitsurei itashimasu. Begitu deh teman-teman. Kita sudah tahu apa saja kesalahan Budi tadi. Nah, Budi-san, kali ini tolong contohkan dengan benar ya. Hai, ABC 株式会社のブディでございます。こんにちは。XYZ 株式会社の本田です。本田様でいらっしゃいますね。いつも大変お世話になっております。こちらこそお世話になります。すみませんが、井上様、お願いします。申し訳ありませんが、井上は今、席を外しておりまして。あ、そうですか。では、井上様が戻りましたら、お電話くださいますよう伝えていただけませんか？はい、承知しました。お電話番号を教えていただいてもよろしいでしょうか？はい。01のはい。1234のはい。5678です。はい。復唱いたします。01の1234の678でよろしいでしょうか？はい、いいです。では、井上が戻りましたら、確かに申し伝えます。はい、お願いします。はい。私、ブディが承りました。お電話ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。では、失礼します。失礼します。Sekian dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman mendapat ilmu baru ya. Sampai bertemu lagi. Jane!